Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suti Herawani, NIM 3321049. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang teori produksi dalam Islam. Yang pertama yaitu konsep teori produksi Islam. Dalam bahasa Arab, arti produksi berasal dari akad, kata nataza yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu. Secara terminologi, produksi adalah menambah dan menciptakan kegunaan suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah dari manfaat baru atau lebih dari semula. Sedangkan menurut Siddiq mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan atau kemaslahatan bagi masyarakat. Secara umum, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambahkan nilai guna dan manfaat suatu barang. Teori produksi merupakan mata rantai dari konsumsi, karena tanpa kegiatan produksi barang dan jasa tidak akan ada yang dikonsumsi. Oleh sebab itu, kegiatan produksi diwajibkan karena manusia itu butuh makan dan minum agar bisa hidup dan beribadah. Contohnya, manusia yang juga perlu pakaian untuk menutup aurat dan untuk beribadah, tetapi semua itu dapat diperoleh dan dinikmati manusia tanpa kelelah menjadi barang dan jasa yang siap dikonsumsi dengan proses produksi terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu teori perilaku produsen dalam Islam. Teori perilaku produsen dalam Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, di mana perilaku didasarkan agama Islam. Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia, bukan untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. Misalnya, barang tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi manusia tetapi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya juga yaitu barang-barang yang diharamkan seperti kamar, meskipun kita beralasan bahwa kita tidak mengkonsumsi barang tersebut, kita hanya memproduksi dan menjualnya kepada non-muslim. Nah, itu di dalam sistem ekonomi Islam itu tetap juga dilarang. Kegiatan produksi yaitu yang pertama membuat barang dan jasa, yang kedua menambah nilai guna barang dan jasa. Selanjutnya yaitu biaya produksi. Biaya produksi ini adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Faktor-faktor produksi yaitu yang pertama yaitu bahan baku, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, yang keempat keahlian pengusaha. Semua faktor-faktor produksi yang dipakai merupakan pengorbanan dari proses produksi dan juga berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok barang input yang digunakan untuk memproduksi output tersebut. Sering disebut juga biaya opportunities. Selanjutnya yaitu perbandingan konsep produksi Islam dan konvensional. Produksi menurut Kaf dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya tetapi juga moralitasnya, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Perintah produksi dalam Islam terdapat dalam Quran surah Yasin ayat 33-35. Tujuannya yaitu utama produksi dalam Islam adalah memaksimalkan maslahah. Produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja, tetapi juga mengejar tujuan yang lebih luas, yaitu falah dunia dan akhirat. Sedangkan menurut ekonomi konvensional, mereka memproduksi barang-barang hanya mementingkan suatu keuntungan tanpa mengetahui halal dan haramnya.